Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 432. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Feng Qingcheng melihat dirinya telanjang. Setelah Tan Yun meletakkannya di sofa, Tan Yun meraih dirinya dengan kedua tangan dan bagian pemalu di dadanya. Tan Yun, kamu telah melakukan ini padaku, dan kamu tidak menggertakku. Feng Qingcheng berteriak pada Tan Yun dengan air mata. Tan Yun mendengus dingin, jika kamu ingin memarahiku, baca saja semua gambar memori. Feng Qingcheng menahan kesedihan dan kemarahannya dan terus melihat. Dia menemukan bahwa sesaat kemudian, ketika Tan Yun melonggarkan bagian malunya dengan kedua tangan, gumpalan cairan cian ekstasi jatuh ke tanah. Jadi dia menyelamatkanku. Feng Qingcheng bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak terlalu bodoh. Tan Yun berkata, obat ekstasi cair Xiao Yao sangat mendominasi. Orang-orang biasa akan tenggelam dalam pikiran mereka ketika mereka menciumnya, tetapi ketika Anda tidak tahu sifat obatnya, Anda bahkan menjatuhkan setetes ke dalam gelas anggur. Setelah mengambil setetes, jika Anda tidak benar-benar melakukan urusan pria dan wanita, Anda akan mati tiba-tiba. Jika saya tidak menyelamatkan Anda di awal, Anda akan mati sejak lama. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk berdiri di sini? Mendengar pidato itu, Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan tatapan kompleks. Aku musuhmu, jadi mengapa kamu menyelamatkanku? Apakah kamu pikir aku mau? Tan Yun melirik Feng Qingcheng. Jika kamu mati pada waktu itu dan membuat marah leluhurmu, aku khawatir itu akan buruk. Feng Qingcheng terdiam. Matanya tertuju pada gambar memori lagi. Setelah melihat bahwa dia diselamatkan oleh Tan Yun berpura-pura memiliki air liur, mata merah dan bibir yang dekat dengan telinganya. Xiao Xingcheng, malam musim semi bernilai ribuan emas. Ayo. Dan dia menjerit dan pingsan dalam kepanikan, penghinaan dan ketidakberdayaan. Dia melihat Tan Yun menyapu sofa batu giok, merapikan jubah ungunya, membalikkan tubuhnya di sofa, memegang pedang dan dengan lembut menusuk punggung batu gioknya dengan ujung pedang yang tajam. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun menerbangkan 3 tetes darah dari luka punggungnya dan jatuh di sofa, menjadi 3 tetes, jatuh merah. Kemudian, Tan Yun meninggalkan 4 baris tulisan di dinding dengan pedangnya. Itulah akhir dari gambar memori. Feng Qingcheng akhirnya menangis. Dia berjongkok di ruang rahasia dan menangis keras. Hatinya dapat digambarkan sebagai campuran. Dia senang bahwa kepolosannya yang sebenarnya masih ada. Dia sedih karena setiap inci kulitnya terlihat oleh Tan Yun, dan dia menyentuhnya. Tapi di dalam hatinya, dia sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Dia berterima kasih padanya karena bersikap sopan dan tidak menghina dirinya sendiri. Tan Yun menghela nafas. Feng Qingcheng, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku selalu mengira kamu adalah ular dan kalajengking. Nyatanya, kemudian aku menemukan bahwa kamu bukan ular. Melihat tubuhmu, aku harus menyelamatkanmu. Feng Qingcheng menangis dan bengkak matanya yang indah. Dia perlahan berdiri, menatap Tan Yun dengan air mata dan berkata dengan keras, saya mengerti. Di sini, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih. Tidak, kata Tan Yun. Kebenaran telah terungkap. Ayo keluar. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Gao Zumu. Dengan itu, Tan Yun dan Feng Qingcheng berjalan menuju ruang rahasia. Setelah beberapa langkah, suara Feng Qingcheng datang dari belakang. Tunggu. Tan Yun mengangkat alis pedangnya sedikit dan kembali menatap Feng Qingcheng dengan air mata basah. Apa masalahnya? Feng Qingcheng menatap Tan Yun. Jika kamu berani memberitahuku tentang melihatku malam itu, aku akan membunuhmu. Tan Yun membentuk busur yang menawan, tidakkah menurutmu ancamanmu lemah saat ini? Tan Yun kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu keluar ruang rahasia. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar,
Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakannya. Mendengar pidato itu, Feng Qingcheng mengucapkan terima kasih dalam hatinya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata lagi, berhenti. Ada apa denganmu? Tan Yun melirik kembali ke Feng Qingcheng dan berkata dengan tidak sabar, tolong katakan sesuatu. Tidak bisakah kamu menyelesaikannya dalam satu tarikan nafas? Iya, tidak apa-apa, kata Feng Qingcheng. Siko, Tan Yun bergumam. Dia berbalik dan hanya mengambil satu langkah. Suara Feng Qingcheng terdengar di belakangnya, tunggu sebentar. Aku bilang apa sih? Tan Yun melihat ke belakang dengan tidak senang, disertai dengan aroma tubuh seperti lembah yang dalam, tetapi ketika dia melihat Feng Qingcheng muncul di depannya, menatapnya, dia berkata dengan sepenuh hati. Tan Yun, aku sombong tentang kecantikan, aku tidak kalah dengan wanita manapun, dan aku seperti itu malam itu, kamu masih bisa menahannya, apakah di hatimu aku begitu kurang menggoda daripada Meng Yi dan Xiao? Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tipis, tidak peduli ada godaan atau tidak. Di hadapan musuh, terutama musuh sepertimu, aku bisa membunuhmu tanpa berkedip, tapi aku tidak akan pernah menghinamu. Prinsip hidupku, Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun berbalik untuk membuka gerbang batu dan melangkah keluar. Kata-kata Tan Yun terngiang di benaknya. Feng Qingcheng tercengang dan segera melangkah keluar. Qingcheng, kenapa kamu menangis? Apakah Tan Yun menggertakmu? Feng Yun memandang Feng Qingcheng dengan mata merah dan bengkak dan buru-buru bertanya. Gao Zhu, dia tidak menggertakku. Feng Qingcheng berkata, dia baru saja menunjukkan kepada saya gambar memori tahun itu. Saya salah paham dengannya. Saya tidak kehilangan kepolosan saya. Dan Gao Zhu, faktanya, Tan Yun mengendalikanku dengan teknik pupil malam itu. Aku mempelajari rencanamu dari mulutku. Mendengar pidato itu, Feng Yun tersipu. Ketika dia menemukan Tan Yun melihat dirinya sendiri, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Sayang, setelah waktu yang lama, Feng Yun berkata dengan senyum masam, saya selalu berpikir bahwa semuanya terkendali, tetapi sekarang saya menemukan bahwa saya dibodohi oleh Patriark. Feng Yun membuang senyumnya dan menatap Tan Yun. Ayo, apa yang akan kamu lakukan dengan anggota keluarga Feng di sekte? Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Feng Yun dan Feng Qingcheng agak sulit dipercaya. Feng Tua, aku akan memberimu dua pilihan untuk kamu pertimbangkan. Tan Yun berkata, demi menjaga kedua tunanganku. Pertama, sekarang kamu akan segera memimpin anggota keluarga Fengmu untuk meninggalkan Huang Fu Shengsong. Saya dapat memperlakukan Anda seolah-olah Anda belum pernah muncul di Huang Fu Shengsong. Jika Anda berani membuat ide tentang sekte kami di masa depan, saya Tan Yun akan melakukan apa yang saya katakan. Tidak peduli di mana ujung bumi berada, saya akan melakukannya, membatai semuanya. Kedua, jika kamu merasa pergi sekarang tidak damai di luar, maka kamu juga bisa pergi ketika sekte kami mencapai kedamaian. Sebelum kamu pergi, kamu harus bersumpah bahwa kamu akan berperilaku baik dan tidak menimbulkan masalah. Aku telah melakukan yang terbaik untukmu, keluarga Feng. Sekarang buat keputusan. Setelah mendengarkan, Feng Yun mengguncang tubuh lamanya dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Tan. Apakah Anda benar-benar setuju dengan kami untuk pergi? Apa yang saya katakan selalu diperhitungkan. Tan Yun mengangguk. Feng Yun memeluk tinjunya dan membungkuk, terima kasih, Tuan Tan. Saya berjanji bahwa setelah kembali ke keluarga, saya akan menjelaskan kepada putra saya bahwa bahkan jika kita bukan teman di masa depan, kita tidak akan menjadi musuh. Orang tua itu memutuskan untuk pergi. 4 jam kemudian, matahari yang terik mengarah ke barat. Di bawah pintu keluar tempat rahasia Huang Fu, di rerumputan hijau, Feng Yun, Feng Qingcheng dan 11 leluhur asli dari divisi formasi telah mengganti pakaian leluhur mereka. Di belakang mereka, ada ribuan murid, tingkat tinggi dan murid dari divisi formasi asli. Orang-orang ini semua orang Feng. Tan Yun memandang Song Huixin, yang menjaga pintu keluar wilayah rahasia, dan memerintahkan, buka pintu wilayah rahasia dan biarkan mereka pergi. Itu tuannya. Song Huixin membuka pintu alam rahasia setelah mengambil alih komando. Melihat ke pintu alam rahasia yang terbuka di langit,
Pada saat ini, Feng Yun, Feng Qingcheng dan yang lainnya merasa lega. Sebelumnya, mereka masih waspada terhadap kembalinya Tan Yun, tetapi sekarang tampaknya Tan Yun benar-benar ingin membiarkan dirinya dan orang lain pergi. Saat ini, Feng Yun diam-diam bersukacita bahwa dia membantu Tan Yun 10 tahun yang lalu, sehingga Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao tidak dibunuh oleh Dan Taiyu. Dia tahu bahwa meskipun Tan Yun menepati janjinya, dia jelas bukan orang baik. Jika dia tidak menyelamatkan putri keduanya, aku khawatir dia dan orang-orang Feng di Huangfu Shengzong akan menjadi mayat yang dingin. Feng Yun membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun dan berkata dengan tulus, jika Tuan Tan tidak ingin tinggal di Huangfu Shengzong suatu hari nanti, pintu keluarga Feng akan terbuka untukmu kapan saja. Tan Yun berkata dengan senyum tipis, sama-sama. Jika keluarga Feng tidak memiliki tempat tinggal, Huangfu Shengzong saya menyambut Anda kembali kapan saja. Feng Yun tersenyum tidak setuju, kalau begitu kita akan membuat kesepakatan. Lao Jiu dan yang lainnya akan pergi dari sini. Aku harap Huangfu Shengzong dapat mengatasi krisis ini. Kemudian, Feng Yun menawarkan perahu roh untuk membiarkan orang-orang naik perahu roh, mengendalikan perahu roh dan terbang keluar dari pintu tanah rahasia. Pada saat berikutnya, Feng Qingcheng turun dari perahu roh, terbang ke sudut roh, melayang ke udara dan berdiri di pintu tanah rahasia, menghadap Tan Yun, memperlihatkan warna kompleks di matanya yang indah. Segera, suara Feng Qingcheng yang menyenangkan dan sulit diatur terdengar dari benak Tan Yun, Anda adalah orang pertama yang melihat tubuh Nona Ben. Anda tidak bisa mati tanpa izin Nona Ben. Setelah itu, Feng Qingcheng menghilang ke gerbang tanah rahasia. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan menggelengkan kepalanya tanpa mengingatnya. Yuner, kita biarkan saja mereka pergi. Dan Tai Long agak tidak mau. Paman dan kakek, orang tidak akan berdiri tanpa iman. Karena Yuner mengatakan untuk membiarkan mereka pergi, bahkan jika mereka kembali lagi di masa depan, Yuner akan tetap membiarkan mereka pergi. Tan Yun memandang Dan Tai Long dan berkata, ngomong-ngomong, kalau bukan karena Feng Yun, kakek mungkin sudah membunuh Mengyi dan Xiao. Kebaikan ini sama pentingnya dengan gunung di hati Yuner dan harus dikembalikan. Sekarang bantuan telah dibayarkan, jika kita bertemu lain kali, kita masih akan bermusuhan, Yuner tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Setelah mendengarkan, Dan Tai Long membelai janggutnya dan tersenyum, kata yang bagus. Paman kakek, Yuner memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia ingin pergi menemui Xianer dengan kakeknya, dan Yuner pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dan Tai Long, Tan Yun mencapai Aula Tiangong di atas gunung kuno Huangfu melalui rangkaian transmisi besar di gua-gua danau. Ketika Tan Yun kembali, Dan Taiyu tidak sabar untuk mengatakan, Yuner, beritahu kakekmu apa yang kamu maksud ketika kamu mengatakan Xuanzong akan kembali. Kakek, ceritanya panjang. Ayo pergi ke Xianer sekarang, dan kemudian Yuner akan memberitahumu secara detail. Kata Tan Yun. Bagus. Dan Taiyu dengan cepat setuju, meraih tangan Tan Yun. Setelah Tan Yun naik perahu roh, dia memanggil Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Kemudian, Dan Taiyu mengendarai perahu roh dan terbang ke lembah peri dan Taixianer. Di perahu roh, Tan Yun memanggil kedua putrinya ke ruang kultivasi. Mereka menemukan bahwa Tan Yun sepertinya ingin berbicara dan berhenti, jadi mereka bertanya pada Tan Yun apa yang terjadi. Kemudian, Tan Yun memberitahu putri keduanya bahwa Dan Tai Xuanzong telah menganggap dirinya sebagai menantunya sejak 40 tahun yang lalu, dan Dan Tai Xuanzong mempercayakan Dan Tai Xianer kepada dirinya sendiri sebelum kematiannya. Tan Yun memberitahu putri kedua bahwa jika Dan Tai Xianer tidak berniat padanya, dia tidak akan menikahinya. Setelah Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao terdiam lama, Mu Mengyi memimpin dalam memecahkan ketenangan. Tan Yun, Xianer kehilangan ibunya ketika dia masih muda. Pengalamannya sama dengan saya dan Xiao. Dia adalah orang yang menyedihkan. Patriark tua memperlakukanmu seperti miliknya. Kamu tidak boleh mengecewakan Xianer. Demikian pula, jika Xianer tidak berniat padamu, kamu bisa menjadi saudara dan saudari di masa depan. Jika dia milikmu, saudari Xiao dan aku tidak akan keberatan. Sedangkan untuk saudari Yukin, kami juga akan membantumu menjelaskan. Singkatnya,
Kita tidak bisa mendinginkan semangat patriark lama dan hati ayah patriark lama. Mendengar pidato itu, Tan Yun dengan lembut memeluk kedua putrinya, terima kasih atas pengertiannya. Bersenandung, Zhong Wuxiao, yang terpisah dari lengan Tan Yun, mencibir mulut Cherry dan berpura-pura, Tan Yun, jujur saja, dan Tai Xianer benar-benar cantik. Apalagi, ketika Anda berkonfrontasi dengan orang lain, dia menunjukkan bahwa dia tertarik padamu dari penampilannya yang pemalu di bawah panggung. Ketika kamu datang, jangan punya cinta baru, lupakan saja. Iya, Zhong Wuxiao tiba-tiba membuka matanya yang indah, tetapi Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Zhong Wuxiao sangat menawan sehingga dia mendorong Tan Yun menjauh, menatap Tan Yun dengan wajah pucat, dan berkata dengan marah, kakakmu sedang menonton. Dan lengan kananmu masih terluka. Tan Yun tersenyum, ada apa? Cepat atau lambat aku akan membiarkanmu bersama. Kau tahu. Hantu nafsu besar. Mu Mengyi menendang Tan Yun, mengambil Zhong Wuxiao dan berjalan menuju ruang latihan. Kakak Xiao, abaikan dia. Oke, Zhong Wuxiao menarikan siangkuan ke Tan Yun dan meninggalkan ruang latihan dengan Mu Mengyi. Tan Yun melihat ke belakang kedua wanita itu, dan mata bintangnya menunjukkan sedikit permintaan maaf. Meskipun normal bagi istri dan selir untuk berkumpul di daratan, Tan Yun masih merasa kasihan pada kedua putrinya. Bintang-bintang redup, bulan redup, dan kunang-kunang kecil bersinar di langit malam. Di lembah peri dantai dengan aura lebat dan bunga kabut, menara suci ruang waktu kelas menengah menjulang. Sejak Tantai Xuanzong dimakamkan 10 tahun yang lalu, Tantai Xianer berpikir lagi bahwa Tan Yun, yang diam-diam dia janjikan, adalah pembunuh ayahnya. Dia putus asa dan menggunakan retret untuk membuat dirinya mati rasa. Dan Taiyu mengendarai perahu roh dan membawa Tan Yun dan mereka bertiga ke lembah peri. Ledakan, mengejutkan lembah peri. Tan Yun, kembalikan nyawa ayahku. Dengan suara wanita yang penuh dengan niat membunuh tanpa akhir, dan Tai Xianer dalam gaun putih. Dia memancarkan tingkat 8 nadi ilahi. Dia membunuh Tan Yun di kapal roh dengan pedang. Xianer, berhenti. Dan Taiyu buru-buru berkata, Yuner, itu salah paham bahwa Tan Yun tidak membunuh ayahmu. Berdengung. Dan Tai Xianer memegang pedangnya dan terbang di atas perahu roh. Dengan air mata di matanya, dia memandang Dan Taiyu dan berkata dengan suara gemetar, kakek, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Itu Tuoba Lin, putra mahkota dinasti suci Tuoba, yang bisa dengan mudah menjadi Tan Yun. Dan Taiyu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Pada saat ini, Tan Yun melihat wajah cantik Dan Tai Xianer yang akrab dan aneh, dan warna mengejutkan melintas di matanya, yang segera digantikan oleh sakit hati. Dia menemukan bahwa setelah lebih dari 10 tahun, Tan Tai Xianer kurus. Dentang. Pedang terbang di tangan Dan Tai Xianer jatuh di atas perahu roh. Dia melompat ke pelukan Tan Yun dan memeluk Tan Yun erat-erat, terisak dalam diam. Maaf, seharusnya aku tidak meragukanmu. Maaf, seharusnya aku percaya bahwa kau bukanlah pembunuh seperti Mu Mengyi, tapi aku meragukanmu.